Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Pak Ayub, anak-anak sekalian. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ayub ingin menyampaikan materi terkait bangun ruang prisma. Apa itu bangun ruang prisma? Sebelum ke situ, Pak Ayub sampaikan tujuan pembelajaran dan harapan ketika kita belajar kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendemonstrasikan cara membuat jaring-jaring bangun ruang prisma dan cara membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Yang kedua, menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan bangun ruang prisma. Yang ketiga, menjelaskan cara untuk menentukan volume bangun ruang prisma. Oke, kita lanjut ke pengertian bangun prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya sama persis atau biasa disebut kongruen. Dalam matematika, kongruen itu adalah bentuk dan ukurannya sama persis. Itu yang dinamakan kongruen. Dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Berikut adalah contoh dari bangun prisma. Oke, di sini loh, ini kan balok Pak Ayub. Benar, ini balok. Nah, balok ini memenuhi untuk menjadi bangun prisma. Jadi alas itu kongruen dengan tutupnya dan mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Loh, ini kan tabung Pak Ayub. Benar. Pada materi ini, tabung itu adalah prisma segi banyak. Karena tak hingganya segi di sini, sisi tegaknya persegi panjang, dia sehingga kelihatan melengkung. Oke. Untuk lebih memahami materi, kita akan membahas terkait penamaan prisma. Penamaan pada prisma berdasarkan bentuk alas dan tutupnya. Nah, perhatikan di sini. Bangun ini adalah prisma segitiga. Karena apa? Karena alasnya itu berbentuk segitiga dan tutupnya berbentuk segitiga. Nah, oleh karena itu bangun ini dinamakan dengan prisma segitiga. Selanjutnya adalah bangun prisma segi empat. Kenapa dinamakan prisma segi empat? Karena alas dan tutupnya berbentuk segi empat. Nah, selanjutnya adalah prisma segi lima. Karena alas dan tutupnya itu berbentuk segi lima. Benar. Kalau alas dan tutupnya berbentuk segi 6, berarti prisma segi 6 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan memahami unsur-unsur di dalam prisma. Nah, karena prisma ini memiliki banyak jenis, nah di sini Pak Ayub akan menjelaskan untuk mengetahui unsur dalam prisma. Yang pertama adalah sisi dari prisma segitiga atau prisma yang lainnya, rusuk dari prisma, titik sudut dari prisma, dan sisi tegak dari prisma. Nah, yang pertama, rumus sisi itu adalah n+2. Rumus dari rusuk adalah 3n. Rumus dari titik sudut adalah 2n. Rumus dari sisi tegak adalah n. Nah, n itu apa Pak Ayub? N itu adalah nilainya didasarkan pada jenis penamaan prisma yang mau kita identifikasi unsur-unsurnya. Kalau dia prisma segitiga berarti n-nya adalah 3. Kalau segi 4, n-nya adalah 4. Kalau prisma segi 5, n-nya 5 dan seterusnya. Oke. Kita akan ambil contoh untuk identifikasi prisma segitiga. Yang pertama, untuk mencari sisi. Di sini rumusnya n plus
2. Karena ini segitiga berarti N-nya 3 plus 2 sama dengan 5. Jadi banyak sisi di prisma segitiga itu adalah 5. Yang kedua, untuk mencari rusuk, rumusnya 3N. Karena prisma segitiga N-nya adalah 3, berarti 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. Berarti rusuknya sebanyak 9. Selanjutnya adalah titik sudut. Nah, titik sudut di sini nilainya adalah 2N. N-nya 3, benar. Berarti titik sudutnya berjumlah 6. Yang keempat adalah menghitung sisi tegak. Berapa jumlah sisi tegaknya? Berarti N. Dan itu adalah 3 karena prisma segitiga. Yang dinamakan sisi itu mana Pak Ayub? Yang dinamakan sisi itu adalah ini 1, 2 yang bagian samping, terus 3 yang luar ini, terus 4 alas, 5 adalah tutup. Rusuk adalah garis penghubung antara sudut. Oke, kalian nanti akan mencoba identifikasi unsur yang segi 4 dan segi 5. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah tugas untuk kelompok 1 dan 5. Yang pertama, gambarlah prisma segitiga dan segi 4 di kertas manila. Yang kedua, kemudian berilah penjelasan mengenai prisma tersebut, di mana penjelasan yang mudah dimengerti oleh teman Anda. Penjelasan di sini adalah pengertian dari prisma, terus cara penamaan prisma. Yang ketiga adalah cara mengidentifikasi unsur prisma menggunakan rumus-rumus yang Pak Ayub sampaikan tadi. Itu ditulis di kertas manila. Oke, itu saja yang Pak Ayub sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.